Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026, saya Harili, Gembala Sidang, akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab kita dengan Yohanes 12 ayat 33. Kita awali dengan doa. Tuhan Roh Kudus, kami undang Kau untuk menjadi guru kami. Singkatkan setiap rahasia firman yang masih terselubung. Mampukan kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang aktif. Agar kami dimerdekakan saat kami melakukannya. Kami menerima firman-Mu dengan hati terbuka, dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 12 ayat 33. Injil Yohanes pasal 12 ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. This he said, signifying by what death he would die. Nah, di sini Yohanes, murid Yesus ini, Rasul Yesus ini, menjelaskan bahwa pernyataan Yesus pada ayat sebelumnya dimaksudkan untuk menunjukkan cara kematiannya. Ya. Saat berbicara dengan Nikodemus dalam pertemuan sebelumnya, Yesus menyebutkan bagaimana seekor ular tembaga ditinggikan untuk menyelamatkan umat dari wabah ya yang digigit ular beludak itu. Itu tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14, bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Nah, penyebutan tentang ditinggikan yang terbaru di sini dalam Yohanes 12 ayat 32 juga merupakan kisah atau kiasan bagi penyalipan. Ditinggikan itu adalah sebuah ungkapan untuk penyalipan, di mana korbannya digantung di atas kayu salib, ditinggikan di atas tanah, ya. Sebagaimana halnya dengan banyak pernyataan Yesus, hanya sedikit orang yang mendengarkannya, yang artinya betul-betul memberikan perhatian untuk dapat mengerti apa yang diucapkannya. Ya, agar mereka dapat memahami. Kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, kita tidak akan mungkin memahami apa yang disampaikan. Jadi intensi kita untuk mendengar adalah untuk mengerti. Nah, ini kan jarang sekali hari-hari ini. Karena itu di dalam pengajaran saya sering mengingatkan, we listen with the intention to understand, not to answer. Kita mendengar dengan intensi untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Nah, sebagian besar kebingungan itu berakar pada kesalahpahaman mereka mengenai nubuat yang tercantum dalam Yohanes 12 ayat 34. Meskipun Yesus telah menyampaikannya dengan jelas, setidaknya kepada murid-muridnya, kebanyakan pengikutnya tidak menangkap gagasan bahwa kematian Yesus akan terjadi secara harfiah. Mereka deny, mereka menyangkal bahwa Yesus akan mati, karena itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tentu saja, kitab suci dan bukti-bukti lain telah mengarahkan orang-orang pada hal ini sejak lama. Sudah diarahkan tentang bahwa Mesias itu harus mati, harus menumpahkan darahnya. Karena tanpa penumpahan darah, kata kitab Ibrani, tidak ada pengampunan dosa. Itu perlu untuk membayar upah dosa ini sendiri. Nah, masalahnya bukan ketidakmampuan kebanyakan orang untuk memahaminya, melainkan karena mereka memilih untuk tidak memahaminya. Nah, untuk memahami Yohanes pasal 12 ayat 33 secara mendalam, kita harus melihat melampaui tampilannya yang sekadar sebagai catatan penjelasan sederhana. Meskipun kalimat ini terbaca seperti komentar sisipan singkat dari penulis yaitu Yohanes, sebenarnya kalimat ini berfungsi sebagai kunci teologis yang membuka pemahaman tentang bagaimana Injil Yohanes memandang peristiwa penyalipan itu sendiri. Nah, bunyi ayat tersebut adalah ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, untuk mengupasnya secara mendalam,
kita perlu membedah konteks langsungnya, kosakata khusus yang digunakan, serta makna ganda yang mendalam yang sedang disoroti oleh Yohanes. Konteks langsungnya apa? Apa yang dimaksud dengan ini dikatakannya? Maksudnya apa? Ketika Yohanes menuliskan ini dikatakannya adalah Yesus, ini Yohanes merujuk langsung pada pernyataan yang diucapkan Yesus pada ayat sebelumnya, yaitu Yohanes 12:32. Di mana Yohanes 12 ayat 32 ini berkata, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, di ayat 33 ini dikatakannya. Jadi ini perkataan ini dikatakannya merujuk pada Yohanes 12 ayat 32 ini yang barusan saya kutipkan ini. Secara kontekstual, Yesus mengucapkan hal ini tepat setelah beberapa orang Yahudi, orang Yunani maksud saya, tepat dikatakan setelah beberapa orang Yunani, artinya bangsa non-Yahudi, datang mencari Yesus. Ingat, pertama mereka, Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus. Itu dikatakan kepada Filipus. Kemudian Filipus menghubungi Andreas dan mereka berdua membawa orang Yunani ini kepada Yesus. Dan setelah itu Yesus mengatakan, tiba saatnya bagi anak manusia untuk dimuliakan. Ingat ya, itu terjadi setelah Lazarus dibangkitkan. Nah, Yesus menyadari bahwa kedatangan orang-orang non-Yahudi itu menandakan bahwa saatnya telah tiba. Saat anak manusia ditinggikan, saat manusia untuk disalib. Itu setelah Lazarus bangkit dari mati. Nah, ayat 33 merupakan momen di mana Yohanes hadir sebagai narator untuk memastikan pembaca tidak melewatkan implikasi harfiah dan fisik dari perkataan Yesus tersebut. Ya. Yang kedua, yang pertama konteks langsung tadi, apa yang dimaksud dengan ini dikatakannya, kembali kita kepada ayat 32 itu tentang bagaimana cara dia akan mati. Ya. Yang kedua, kekuatan kata dikatakannya. Ini dikatakannya. Ini merujuk pada ayat 32, dikatakannya itu semainon, bahasa Yunani. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai dikatakannya adalah semainon. Berasal dari semion, yang berarti tanda. Artinya, Yesus sedang memberikan tanda bagaimana cara ia mati, yaitu ditinggikan seperti ular tembaga. Ditinggikan, dalam arti ia akan disalib. Ya. Di sepanjang Injil Yohanes, mujizat tidak hanya disebut sebagai peristiwa ajaib, mujizat disebut sebagai tanda. Dalam kitab New King James Version disebut sebagai signs, karena merujuk pada realitas rohani yang lebih dalam. Dengan menggunakan kata semainon, ya, atau dikatakannya ini, ya, Yohanes memberitahu kita bahwa cara kematian Yesus itu sendiri merupakan sebuah tanda. Dia memberikan gambaran tentang ular tembaga yang ditinggikan. Dia memberikan sebuah ciri-ciri. Ya, hal itu merupakan komunikasi visual yang bersifat nubuat. Anak manusia akan ditinggikan, anak manusia akan disalibkan. Yesus tidak sekedar menebak bagaimana ia akan mati. Ia secara sengaja membingkai kematiannya sebagai peristiwa bermakna yang mengkomunikasikan rencana Allah. Jadi sebelum ia disalibkan, ia telah memberitahu dahulu bahwa ia mati melalui kematian dipakukan di kayu salib. Nah, saya membuat catatan pribadi saya yang ingin saya bagikan. Bagi saya pribadi, hari ini, pernyataan ditinggikan seperti ular tembaga ini, memiliki arti yang sangat dalam bagi saya. Mengapa? Karena setiap orang yang digigit oleh ular berbisa, bisa ular akan mematikan orang yang digigit tersebut, kecuali ia memandang ular tembaga yang ditinggikan, yang merupakan sebuah metafora terhadap Yesus yang ditinggikan tergantung di kayu salib. Ular melambangkan setan, kita tahu. Dengan demikian orang yang digigit ular dalam arti setan, ya,
Bisa ular itu, yaitu dosa itu sendiri, akan membawa kematian dalam arti terpisah dari hadirat Allah di dalam lautan api untuk selama-lamanya. Namun efek racun dosa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat dihentikan oleh kayu salib. Sehingga orang siapapun yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal oleh karya Yesus di kayu salib. Pandang salib, itu penting. Percaya, menerima dia. Kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat itu sendiri, bahwa upah dosa adalah maut. Sekarang tuntutan hukum Taurat, upah dosa adalah maut, itu dibayar oleh Yesus di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu membayar tuntutan hukum Taurat tersebut. Karena kita nggak mampu. Kalau kita mencoba membayar sendiri, sedangkan kita tidak mampu, maka selamanya kita akan berada di lautan api yang kekal itu. Tapi kalau Yesus yang membayarkan karena kita percaya melalui iman kepadanya, kita akan bypass lautan api itu, kita dipindahkan dari alam maut ke dalam kerajaan terang anaknya yang ajaib menurut Alkitab. Ya. Makna ganda yang jenius dari frasa ditinggikan. Jadi Yohanes memilih sebuah kata yang memiliki makna ganda, arti ganda, double meaning. Yohanes 12 ayat 33 mengajak kita untuk mencermati permainan kata yang jenius yang digunakan Yesus di sepanjang Injil ini terkait frasa ditinggikan, hypso dalam bahasa Yunani. Dalam dunia sekuler, Yunani Romawi pada abad pertama, ditinggikan di atas kayu salib merupakan bentuk penghinaan publik yang paling ekstrim. Hukumannya dikhususkan bagi budak, bagi pemberontak, dan penjahat kelas terik. Namun Yohanes menggunakan ayat 33 untuk menyoroti sebuah paradoks yang disengaja. Ungkapan ditinggikan memiliki dua makna sekaligus di sini. Yang pertama, makna fisik, dia akan diangkat secara fisik ke udara di atas salib Romawi. Tinggikan, salib. Yohanes menegaskan bahwa inilah tepatnya yang dimaksudkan oleh Yesus. Itu makna fisiknya. Makna teologisnya apa? Dia akan ditinggikan dalam pemuliaan, kemuliaan, dan penobatan takhta. Jadi apa yang dipandang oleh manusia, oleh dunia sebagai sebuah kekalahan, ini adalah sebuah kemenangan. Karena salib itu mendatangkan kehidupan, bukan kematian. Karena kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, dalam teologi Yohanes, salib bukanlah merupakan kekalahan Yesus, melainkan penobatan Yesus itu sendiri. Saat dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian mengira sedang mempermalukan Yesus melalui salib ini, justru pada saat itulah Yesus sedang dimuliakan dan menarik seluruh umat manusia kepada dirinya. Dan saat aku ditinggikan, aku akan menarik semua manusia kepadaku, katanya. Seperti magnet, ditarik orang berdosa ini. Ya, agar mereka dapat ditebus dari dosa mereka. Yang keempat, ketepatan nubuat dan kedaulatan. Dengan menjabarkan hal ini, Yohanes juga menekankan kendali dengan menjabarkan hal ini, Yohanes juga menekankan kendali penuh Yesus atas takdirnya sendiri. Aku dapat memberi, aku dapat mengambil nyawaku. Kendali pada dia. Jika Yesus dihukum mati oleh otoritas keagamaan Yahudi, metode yang lazim digunakan adalah perajaman dengan batu yang sempat mereka coba lakukan terhadap Yesus beberapa kali sebelumnya dalam Injil yang lain. Ya. Perajaman dengan batu dilakukan di atas tanah. Sedangkan dia katakan anak manusia ditinggikan. Jadi tidak mungkin dia dirajam dengan batu. Namun Yesus bernubuat bahwa dia akan ditinggikan dari bumi. Artinya, ia tidak akan dirajam. Kalau dirajam di atas tanah. Ya, artinya sekali lagi, ia tidak akan dirajam, tapi disalibkan. Karena anak manusia ditinggikan. Hal ini menuntut penyalipan. Sebuah metode eksekusi Romawi yang ditujukan khususnya bagi budak, bagi penjahat. Ya. Kemudian dalam Yohanes 18 ayat 1, ayat 31 dan 32, Yohanes 18 ayat 31 dan 32,
ketika para pemimpin Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus dan berkata, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Yohanes secara eksplisit mengingatkan pembaca akan konteks ini dengan menulis bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Ya. Ringkasan penafsirannya menjadi seperti apa? Yohanes 12 ayat 33 adalah ayat kunci yang penting, bahkan sangat penting. Ayat ini menyampaikan 3 hal kepada kita. Jadi Yohanes 12 ayat 33 ini Bapak Ibu Saudara sekalian menyampaikan 3 hal penting kepada kita. Yang pertama, Yesus mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi. Kematiannya bukanlah kecelakaan tragis atau kegagalan politik, melainkan sebuah tujuan yang telah dirancanakan secara terstruktur. Sudah ada sebelum dunia ini jadi. Ya. Tentang perencanaan ini pertama kali kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tentang perencanaan Yesus harus mati ini. Yang kedua, salib adalah sebuah paradoks. Salib sekaligus menjadi tempat eksekusi yang kejam dan takhta kemuliaan ilahi. Apa yang dianggap kekalahan bagi dunia dinyatakan Allah sebagai sebuah kemenangan di mana orang berdosa diselamatkan, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, metode eksekusi itu penting. Diangkat di atas salib membuatnya dapat dilihat oleh segala bangsa, meruntuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi, serta menarik seluruh dunia datang pada pengorbanannya. Sebuah nubuatan yang terjadi waktu dia ditinggikan, semua orang dapat melihat dia. Ya. Kita lanjut dengan Yohanes 12 ayat ke-34. Lalu jawab orang banyak itu, Yohanes 12 ayat 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? The people answered him, we have heard from the law that the Christ remains forever. And how can you say the Son of Man must be lifted up? Who is the Son of Man? Pertanyaan yang diajukan mereka. Nah, sekumpulan orang sedang berbicara dengan Yesus di Yerusalem tak lama sebelum Paskah Yahudi. Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Dalam percakapan ini, Yesus telah menyinggung tentang kematiannya yang akan segera tiba dan menerima tanggapan dari surga berupa kata-kata yang dapat didengar oleh banyak orang yang hadir di sana. Tertera dalam Yohanes 12 ayat 23 dan 2 sampai 28. Sebagian orang dalam kerumunan itu menganggapnya sebagai bunyi guntur yang tidak memiliki makna, sementara yang lain mengira itu suara malaikat. Jadi terpecah menjadi 2 grup. Yohanes 12 ayat 29. Yesus menegaskan bahwa tanda-tanda tersebut ditujukan bagi orang banyak sebagai bukti bahwa mereka perlu memberikan tanggapan, memberikan respon terhadap panggilan surgawi ini. Yohanes 12 ayat 30 sampai 31. Setiap orang dihadapkan pada bukti keberadaan Allah sampai tingkat tertentu. Roma 1 ayat 18 sampai 20. Dan penyaliban Kristus merupakan panggilan puncak yang harus diterima atau ditolak oleh manusia. Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Jadi sekali lagi, setiap orang dihadapkan pada bukti keberadaan Allah sampai tingkat tertentu. Kepekaan mereka sampai seberapa jauh untuk mengerti bahwa Allah itu ada. Tapi penyaliban Kristus merupakan panggilan, yaitu panggilan puncak yang harus diresponi dengan diterima atau ditolak oleh manusia yang melihat salib ini.
Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Nah, nubuat perjanjian lama menantikan kedatangan Mesias. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, perspektif tersebut tidak mencakup pemisahan waktu yang jelas antar peristiwa. Kebanyakan orang dalam kerumunan itu berharap Mesias akan datang dan segera menegakkan pemerintahan abadi di bumi. Pertanyaan yang diajukan di sini menyiratkan bahwa perkataan Yesus tidaklah sia-sia atau diabaikan begitu saja oleh para pendengarnya. Bagi sebagian orang, ungkapan ditinggikan mungkin menyiratkan kenaikan ke surga. Sementara yang lain mungkin memahami adanya kiasan terselubung mengenai penyalipan. Apapun tafsirannya, hal itu menyiratkan bahwa Yesus tidak akan selamanya berada di bumi. Nah, sebelumnya Yesus menggunakan gelar anak manusia, the Son of Man, bagi dirinya sendiri. Hal ini menjadi bagian dari kebingungan orang banyak, sehingga mereka meminta Yesus untuk memperjelas maksudnya. Tidak diragukan lagi bahwa Yesus telah menggunakan sebutan tersebut. Namun orang banyak tidak memahami kaitannya dengan ungkapan ditinggikan. Anak manusia ditinggikan. Mereka nggak mengerti sehingga bertanya, siapa anak manusia itu? Bisa dikatakan mereka bertanya, apakah Yesus menggunakan istilah anak manusia dengan makna yang berbeda dari biasanya? Jawabannya akan bertolak dari pernyataan sebelumnya, bahwa terdapat pilihan yang jelas antara percaya dan tidak percaya, serta waktu bagi seseorang untuk mengambil keputusan tersebut sangatlah terbatas. Tidak selamanya ada kadaluarsanya. Saat mati sudah selesai. Kita tidak dapat membuat pilihan setelah kita mati. Pilihan harus dilakukan dan dibuat dengan iman sebelum hembusan nafas terakhir. Nah, Yohanes 12 ayat 34 menyoroti salah satu momen kebingungan teologis yang paling hebat selama minggu terakhir pelayanan publik Yesus. Nah, ungkapan untuk mengupasnya secara tuntas, kita perlu melihat pertentangan tajam antara sosok Mesias yang diharapkan oleh orang banyak dan apa yang sebenarnya sedang dinyatakan Yesus mengenai takdirnya. Pertama, berikut ini teksnya ya. Yohanes 12 ayat 34 kita baca sekali lagi bersama-sama. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Yesus tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya? Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu? Mereka bingung kan? Nah, konteks langsungnya apa? Sesaat sebelum ayat ini, Yesus secara eksplisit menubuatkan penyalipannya dalam ayat 32. Dia mengatakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi. Dia berbicara tentang salib. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, Yohanes segera menambahkan catatan penjelas pada ayat 33 untuk memastikan pembaca menangkap maksudnya. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ditinggikan, disalibkan. Waktu aku ditinggikan, waktu aku dimuliakan, waktu aku disalib ini. Salib itu adalah kemuliaan. Aku akan menarik engkau. Orang banyak akan kutarik datang kepadaku. Pembebasan, kemerdekaan. Orang banyak itu memahami betul apa implikasi dari ungkapan ditinggikan, yaitu penolakan dan kematian secara fisik. Dan hal itu memicu alarm teologis seketika bagi mereka. Nah, uraian frasa demi frasanya seperti ini. Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Itu kami dengar dari hukum Taurat, kata orang-orang Farisi. Ketika orang banyak menyebut hukum Taurat, mereka tidak hanya berbicara tentang 10 perintah Allah atau kitab-kitab Musa, mereka menggunakannya sebagai istilah umum untuk seluruh kitab suci. Ya, kitab suci perjanjian lama yang mereka maksudkan. Nah, mereka sebenarnya memiliki dasar alkitabiah yang kuat untuk beranggapan
bahwa Mesias, Kristus, Mesaya akan memerintah untuk selama-lamanya. Kemungkinan besar mereka memikirkan bagian-bagian seperti Mazmur 89 ayat 36. Mereka mungkin memikirkan ayat sebagai berikut. Sekali lagi, Mazmur 89 ayat 36. Anak cucunya akan ada selama-lamanya dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Yesaya 9 ayat 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Waktu aku ditinggikan, aku akan menarik bangsa-bangsa, kan? Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, tidak pernah akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah, tidak pernah akan musnah. Ya, karena ayat-ayat inilah teologi Yahudi arus utama pada masa itu menantikan seorang pembebas yang bersifat politis dan militer yang akan menggulingkan penindasan Romawi dan mendirikan kerajaan fisik yang permanen di bumi yang tidak akan pernah berakhir. Itu keinginan mereka seperti itu. Nah, pertanyaan yang diajukan pada Yesus adalah, bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, Mesias harus hidup? Disinilah kebingungan mereka berubah menjadi tantangan langsung. Yesus sering menggunakan gelar anak manusia untuk dirinya sendiri. Orang banyak itu melakukan perhitungan berdasarkan kitab suci. Jika Mesias seharusnya bertahta selamanya, namun Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, dihukum mati, disingkirkan, maka garis waktu yang disampaikan Yesus sangat bertentangan dengan teologi mereka. Siapakah anak manusia itu? Ini adalah pertanyaan yang sangat sinis, namun juga menunjukkan kebingungan yang mendalam. Siapa sih anak manusia itu? Dalam Daniel 7 ayat 13, gelar anak manusia ini adalah sosok mulia yang datang di atas awan-awan surga untuk menerima kerajaan yang kekal. Pada dasarnya, orang banyak itu berkata, jika anak manusia yang engkau bicarakan itu akan mati, maka pastilah engkau sedang membicarakan anak manusia yang berbeda dari sosok yang ada dalam kitab suci kami. Sebenarnya, siapakah engkau ini? Dia bertanya kepada Yesus, siapakah engkau ini sebenarnya? Nah, kita akan melihat titik buta teologis ini. Masalah mendasar yang menjebak orang banyak di sini adalah penafsiran yang bersifat selektif. Mereka dengan antusias menerima nubuat mengenai kemuliaan Mesias, namun sama sekali mengabaikan nubuat mengenai penderitaan Mesias. Ya, mereka antusias menerima tentang kemuliaan Mesias, namun sama sekali mereka mengabaikan nubuat mengenai penderitaan Mesias, Mesias yang menderita. Mereka tidak dapat melihat bagaimana kedua kenyataan itu bisa berdampingan, hand in hand. Ya, mereka melewatkan urutan penebusan ilahi. Mesias harus menderita dan mati untuk membayar upah dosa. Harus. Seperti yang dirinci dalam Yesaya 53 dan dalam Mazmur 22. Mazmur 22 ini kan berbicara tentang messianic psalm. Berbicara tentang cacing. Itu, ya. Jadi sekali lagi, Mesias harus menderita dan mati untuk menebus dosa seperti yang dirinci dalam Yesaya 53 dan Mazmur 22 sebelum ia dapat memasuki kemuliaan kebangkitannya yang kekal untuk memerintah selama-lamanya. Mereka menginginkan mahkota tanpa salib. Itu yang mereka inginkan. Serta kerajaan duniawi dan bukan kerajaan rohani. Kapan sih kerajaan mau datang? Usir dong orang Romawi, defeat once for all. Itu keinginan mereka. Nah, Yohanes 12:35 kita lanjut. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu.
Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Then Jesus said to them, a little while longer, the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. Karena gelap melingkupi dia. Nah, metafora mengenai terang dan kegelapan lazim ditemukan dalam Alkitab. Bagi bangsa Israel, terang merupakan simbol universal untuk segala sesuatu yang baik dan benar. Yang baik dan benar itu disimbolkan sebagai terang. Kontras ini dapat dipahami oleh siapa saja. Berjalan tertatih-tatih dalam kegelapan bisa jadi menakutkan sekaligus berbahaya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan dalam situasi tertentu memiliki sumber cahaya bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Nah, dalam konteks ini, Yesus menunjukkan adanya terang yang tersedia melalui pesan, melalui mujizat, dan kesaksiannya. Terang itu disampaikan melalui kesaksian, melalui mujizat yang dilihat, dan melalui pembahasan firman Tuhan, melalui khotbah, ya, melalui pesan. Orang-orang memiliki kesempatan untuk menanggapi sebagaimana dikehendaki Allah, yaitu dengan percaya. Namun kesempatan itu terbatas. Secara harfiah hanya tinggal beberapa hari sebelum Yesus disalibkan. Ini termasuk perkataan-perkataan terakhir yang Yesus sampaikan di hadapan umum sebelum ia ditangkap. Dalam pengertian yang lebih luas, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia tidak diberikan kesempatan tak terbatas untuk memperoleh keselamatan. Cepat atau lambat, hidup kita yang rapuh ini akan berakhir. Yakobus 4 ayat 14. Mereka yang menolak Allah tidak memiliki jaminan akan mendapatkan kesempatan lain. Amsal 29 ayat yang pertama, Ibrani 9 ayat yang ke-28. Mari kita baca sekali lagi Yohanes 12 ayat 35 ini. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ini artinya terlepas daripada Yesus, kamu terhilang karena nggak tahu kemana pergi. Kita harus di dalam terang itu, dan terang itu di dalam kita, Christ Jesus. Nah, sekarang kalau kita melihat konteks sastranya, titik balik yang krusial sifatnya, untuk memahami mengapa Yesus mengatakan hal ini, kita perlu melihat kapan ia mengatakannya. Kapan sih dikatakan semuanya ini? Yohanes 12 merupakan titik balik utama dalam Injil Yohanes. Para ahli biasanya membagi Injil ini menjadi dua bagian besar. Pasal 1 hingga pasal 12 berbicara tentang kitab tanda-tanda. Yohanes 1 sampai Yohanes pasal 12 berbicara tentang tanda-tanda. Berfokus pada pelayanan publik, mujizat, dan khotbah Yesus. Berakhir di chapter 12 Injil Yohanes. Kitab kemuliaan sambungannya. Yohanes pasal 13 hingga Yohanes pasal 21. Berfokus pada pelayanan pribadinya, kepada murid-muridnya, pengajaran di ruang atas, penyalipannya, dan kebangkitannya. Ya, itu Yohanes 13 sampai Yohanes 21 berfokus pada pelayanan pribadi Yesus kepada murid-muridnya, pengajaran di ruang atas, dan penyalipannya serta kebangkitannya. Jadi konsentrasinya di sana. Nah, Yohanes 12 ayat 35 sampai 36 mencatat kata-kata publik terakhir Yesus kepada orang banyak sebelum ia mengundurkan diri untuk menghadapi kayu salib.
ia secara harfiah sedang menutup pintu bagi pelayanan publiknya. Kehidupan pelayanan di bumi segera berakhir. Pertanyaan yang memicunya seperti ini. Sesaat sebelumnya, orang banyak mengajukan pertanyaan teologis yang membingungkannya. Yang membingungkan kepadanya, bukan membingungkannya, membingungkan kepadanya. Mereka mengajukan pertanyaan yang membingungkan, pertanyaan yang tidak jelas yang mereka ajukan kepadanya, yaitu Yohanes 12 ayat 34. Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Hukum Taurat mengatakan Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Memang benar anak manusia itu hidup selama-lamanya setelah dia mengalahkan maut. Alih-alih terjebak dalam perdebatan rumit tentang bagaimana Mesias bisa mati, bagaimana Mesias bisa ditinggikan, sekaligus memerintah selamanya, Yesus mengalihkan arah pembicaraannya yang mengabaikan sikap mereka yang berputar-putar pada ranah intelektual dan justru menyampaikan peringatan praktis yang sikapnya mendesak. Ya. Nah, yang kedua, kita melihat uraian ayat dan kedalaman teologis. Tinggal sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Setelah itu nggak ada, katanya. Jelas dia katakan dia akan pergi. Metafora terang, ya. Di sepanjang Injil Yohanes, terang, bahasa Yunaninya phos, adalah metafora utama yang digunakan Yesus untuk menggambarkan dirinya sendiri. Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat yang kelima. Kata ini melambangkan kebenaran ilahi, penyingkapan dosa, dan kelahiran Allah di tengah umat manusia. Oke? Batas waktu kesempatan itu tersedia. Ada batas waktu kesempatan. Ada kadaluarsanya. Dengan mengatakan bahwa terang itu hanya ada sedikit waktu lagi, Yesus secara langsung merujuk pada penyalibannya yang sudah dekat. Kehadiran fisik Sang Juru Selamat yang berinkarnasi di Yerusalem tinggal menghitung hari-hari terakhirnya. Segera akan berakhir. Selama terang itu ada padamu, selama anak manusia itu ada padamu, selama aku ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nah, tindakan lebih utama daripada spekulasi. Orang banyak ingin memperdebatkan definisi siapakah anak manusia itu. Yesus justru menyuruh mereka untuk percaya. Kebenaran tidak perlu diperdebatkan. Kebenaran perlu diterima karena kebenaran itu memerdekakan. Apapun yang diperdebatkan, kebenaran adalah kebenaran yang tidak dapat berubah. Dia konstan. Dalam pemikiran Yahudi, percaya melambangkan bagaimana seseorang menghidupi iman sehari-harinya. Ya, tindakan diperlukan untuk menghidupkan iman ini. Iman tanpa perbuatan mati, masih ingat ya? Ya, faith without action is dead, dikatakan. Iman bukan sekedar mengakui secara pasif bahwa matahari sedang bersinar. Iman berarti memanfaatkan cahaya siang itu untuk melangkah maju. Karena siang kita dapat melihat Yesus mendesak mereka untuk secara aktif menaruh iman kepadanya selagi kesempatan masih terbuka. Nah, supaya kegelapan jangan menguasai kamu, katanya. Ini adalah ancaman kebutaan rohani. Kata untuk bahasa Yunani, kata lambano, berarti mencengkram, menangkap, atau melanda. Jika seorang mustafir menunda-nunda perjalanan, malam akan menyusul dan membuat mereka terlantar, nggak bisa lihat. Ya, pengerasan hati sebagai penghakiman. Ini adalah salah satu peringatan yang paling serius dalam Perjanjian Baru. Dalam ayat-ayat setelah bagian ini, Yohanes mencatat bahwa meskipun telah menyaksikan berbagai mukjizat Yesus, banyak orang tetap menolak untuk percaya kepadanya. Menggenapi nubuat Yesaya tentang
mata yang dibutakan, dan hati yang dikeraskan. Yohanes 12 ayat 37 hingga 40. Ketika terang ditolak berulang kali, konsekuensi rohani yang wajar adalah kegelapan yang pekat dan mendalam. Ya, kalau ditolak, terang pergi, kegelapan melanda. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Konteks dalam perjanjian di dalam Alkitab ini menjurus kepada kehidupan pada waktu itu di tahun 30 AD itu. Belum ada lampu seperti ini, belum ada Thomas Edison. Nah, mereka akan kehilangan arah maksudnya. Ketika seseorang menolak terang Kristus, mereka kehilangan titik acuan mutlaknya. Mereka menjalani hidup dengan tertatih-tatih, berusaha memahami moralitas. Kompas moral hilang, kekekalan dan tujuan hidup di tengah kegelapan, tanpa benar-benar tahu kemana pilihan-pilihan mereka akan membawa mereka. Kita perlu kompas ini tadi. Yesus Kristus yang mengantarkan kita di jalan yang benar untuk tiba di tempatnya. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Nah, perjalanan pelajaran praktis untuk saat ini apa? Bertindaklah berdasarkan apa yang kita ketahui. Kita tidak perlu menyelesaikan setiap perdebatan teologis yang rumit sebelum mulai menaati Allah. Yesus lebih menghargai ketaatan yang aktif dan bertahap daripada sekedar pergulatan intelektual. Hiduplah dalam terang yang sudah kita miliki, maka terang yang lebih besar akan diberikan kepada kita. Jangan menunda. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma. Namun kesempatan untuk menerimanya memiliki batas waktu. Ada kadaluarsanya. Saat kita mengembuskan napas yang terakhir, selesai. Menunda-nunda keputusan rohani atau menunda ketaatan dapat perlahan-lahan membuat hati kita menjadi tumpul. Sehingga lebih sulit mengenali terang saat kita paling membutuhkannya. Hidup dengan tujuan yang jelas. Berjalan dalam terang berarti menjalani hidup yang penuh kejujuran dan keterbukaan. Serta dipandu oleh ajaran Kristus. Alih-alih mengembara tanpa arah mengikuti arus budaya zaman yang terus-menerus berubah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih firman-Mu telah dibahas. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami, memberi penjelasan kepada kami, bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif saat kami melakukan yang kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa, berkati hari-hari kami ke depan, dan bagi kami yang di Amerika, berkati malam ini, agar kami dapat beristirahat dengan baik. Tuhan dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pembahasan firman Tuhan dari Yohanes 12 ini, sampai ayat 35 telah selesai. Kita atas izin Tuhan akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya mengucapkan selamat berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.